kampus dengan cuma tentang pengusaha yang untuk diwawancarai, sedikit dan juga dengan tanda garis bawah kami ingin mengetahui motivasi-motivasi dari seorang pengusaha untuk kami mahasiswa. Jadi bisa dulu ada tiga pertanyaan yang mau kami tanyakan kepada guru tentang usaha ini, baik dari perkenalan pertama dan juga akan tentang usaha kita ini. Semua ini para guru ada tiga pertanyaan. Langsung langsung. Jadi yang pertama yang tentang identitas guru. Sian Doa Antoni Pasaribu. Seorang istri. Istri Ratna Dulu Mahmud Bumengkawat. Anak dulu Alino Jo Yohanes lah. Alino Jo Pasaribu. Alicia Lydia Dulu Pasaribu. Dulu Aliando Dongan Pasaribu. Jadi itu untuk perkenalan. Yang pertama mau kami bahas di sini tuh Bapak Pasaribu. Selama ini kami sudah beberapa tahun di Istiqlal Sabda dan juga sering menikmati makanan yang ada di sini. Warung kita ini namanya Warung Ahana Masa. Apakah itu memang sebenarnya nama dari pertama kali warung ini berdiri? Untuk berdirinya warung kita, apakah nama itu adalah Ahana Masa? Bapak saya. Yang pertama Ahana Masa. Ahana Masa. Apa arti daripada nama itu, Bapak saya? Sebenarnya ya kalau aku cuma ya supaya simpel aja. Ahana Masa atau Ahana Masa? Ahana Masa. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia apa yang terjadi? Oh iya, jadi memang agak susah kalau bahasa Indonesia kan. Kalau Ahana Masa itu kan Ahana Masa kan gitu ya. Beda dong kan. Belum bahasa Batakon dulu bahasa Batakon gitu. Janggal apa yang terjadi di sana. Belum Ahana Masa kan bisa aja kan. Bermacam-macam belum Ahana Masa ya. Biasa mah orang mati, orang apa kan bukan yang mati kan? Iya. Oke, jadi itu nama warung kita yang mulai dari pertama berdiri. Apakah Pak Pasaribu bisa menceritakan secara singkat berdirinya warung kita ini? Pertama apa? Ya memang tujuan lah. Aku kasih tahu bicara pas kasih tahu itu. Maksudnya jadi saya membaca. Kenapa saya bilang dikasih bicara? Pertama saya banyak dulu. Terus saya melamar ke hotel. Di hotel saya ini malah di situ tahun 88. Jadi memang bukan mau bekerja, mau kuliah lah istilahnya. Saya sukanya akunting, memperkian. Ya rupanya lainnya apa ya kan ditanya lain alhamdulillah ini mau kuliah sampai SMA aja buka mau sekolah. Jadi kan kita ya barang kita ya tahu diri lah istilahnya gitu ya. Sama itu sejalan ada kita 1 tahun mau kamu tapi tahun berikutnya nggak mungkin 1 tahun kayaknya kan itu udah lah berjalan. Jadi melamar orang tua diterima karena kenapa ini begini. Kenapa saya tidak diberi dapur, cuma saya bikin housekeeping. Kalau housekeeping itu dulu bikin bersih. Nah, jadi main sekarang itulah awal dari istilahnya tingkatan kita lah. SMA baru kan skill kita nggak ada, belum ada skill tentunya. Pemula lah belajar. Kita masuk di situ housekeeping. Saya mau dinaikkan ke apa langsung ke kamar. Saya kurang menarik, nah kurang
kurang apa tertarik lah gitu doang. Wah, aku apa ya? Jadi saya asalnya waktu itu 3 bulan saya gambar dulu. Saya gambar dulu. Pasti bisa enak aja buat aku. Ya udah, rupanya kan pas kan bagian kebersihan itu dulu menyapu semua area hotel ini. Mau sampahnya, mau serta itu toiletnya. Karena saya bikin toilet karyawan, karena kalau ada libur pegawainya saya gantinya relit namanya. Jadi yang bagian sampah juga kalau libur saya yang relit. Jadi bagian parkir yang libur saya relit. Nah, bagian yang rumput itu yang bersih rumput yang apa itu bagus itu libur ya saya bagian relit ke saya kirim aja. Tiba-tiba bagian toilet ini libur up dia saya gantikan dia saya toilet sekarang itu rumah ke bak sampah sama belakang sama dapur ya bisa dibuka apa nih aku keluar seknya ini apa yang keluar di dunia tapi dari dunia tinggi kan satunya iya sama siapa kan ini dia siapa abang bisa yang ketemu lagi siapa ya saya begini tidak kemarin pak jadi pegawai apa tidak yang mana ya tengoknya ke bawah tengoknya ke atas nanti gimana kan prosesnya ada di personal ya jadi kan jadi mungkin dimintanya lah langsung dia langsung ke personal pusat ke Dermaga dimintanya langsung dia berlalu personal Dermaga langsung dia ke apa ke pusat karena pusatnya di Dermaga kan dulu kami atau coba apa ini membojol jangan membojol tapi pusatnya dia di situ di Dermaga ini langsung dia langsung apa ini peskiper saya dari bersihin ini marah sama saya kamu kenapa pindah Bapak bingung lah kemudian Bapak bingung kamu bisa ada di motor kalau kamu mau pindah cari pengantinmu dia kan dulu ini pengantin kawan ini kalau padahal kita melamar itu ada prosedurnya kan nggak cari pengantin kan berarti kalau cari pengantinnya berarti bisa dong kita ambil yang lain yang kan banyak dulu terus terang aja kan bahkan yang apa aja mau orang kerja apalagi yang masih di hotel kan ini salah ini dia pengantin dia masuk memang kalau dia nggak suka dia langsung karena saya pindah yang ke kamar kalau mungkin bersihin juga romboy namanya dulu kalau di hotel dia romboy jadi kalau di Amerika ini posmen yang bersihin di area itu jadi kalau di kamar dia romboy jadi tadinya dia mau suruh saya jadi romboy saya tolak yang gue ya bukan saya tolak sebenarnya saya nggak kurang tertarik lah dulu memang itulah panggilan kepada saya dulu ya langsung dia mau iya langsung saya mau menekan saya bertahan jadi apa ini area bensin area ini itu kalau jumpa dengan setnya ini kitchen ini langsung prosesnya langsung kita pakai terus yang dalam tuh komplain juga sama saya karena di area kitchen itu juga sebenarnya ada juga bagian kebersihannya maksudnya saya langsung ditaruhnya ke helper dulu bukan tukang masak lah ya jadi pada waktu itu kan ada kebersihan ya kalau itu tahap masuk ini baru masuk udah pakai baju putih kan jadi ya tuh gimana itu cek dari awal itu gimana aja lagi terus jalannya aja gitu ya mana terima itu ya kerja apa yang kerja belajar terus memang apa namanya bosan gitu masa pesannya kita teman dari kerja itu ya dulu ya memang kita ke sana masih menggunakan apa yang gimana yang kenalnya misalnya contohnya dulu diking lah sebenarnya kan ada tapi nah dalam itu kan
bos lah istilahnya. Jadi ya kan dia punya apa lagi gitu makanya aku rasa kalau kerja ini kalau punya tim atau kerjasama kan enak ya kan. Tapi kalau kita hanya ini ya cuma aku juga nggak mau apa gitu kan berontak gitu ya. Jalan dan aku belajar gitu ya. Ya maksudnya belajar pada saat itu Pak, aku di dapur ini pada tukang masaknya memang kayak semua tuh. Jadi memang penuh pengalaman. Memang pada saat itu zaman saya orang Chinese tukang masaknya. Orang Chinese sama orang Barat. Jadi memang aku dalami ya. Cuma namanya orang itu kan memang nggak cook, jadi kan memegang kuali. Jadi kita kan harus hanya membantu orang itu, mana yang mau diapain itu, mana yang membutuhkan yang kita apa ya. Wah, cik, acara cik, masa ini begini begini aja pun. Ya nanti, masih nggak tahu kan. Cuma yang mana lagi ya? Udahlah, pandai kita lah dulu kan. Sambil lah kita kerjain apa yang diminta ini, kita udah motong ini atau apa. Sambil lah kita tengok apa yang kerjainnya. Sambil apa yang kita tengok dia beli dipegang tangannya. Udah, itu aja kan udah. Terus jadi gimana? Udah rasa inilah ya teman-teman juga. Enggak, pas ada penemuan di Polonia, airport, bandara, saya testing di dulu, testing terima juga dulu. Saya terima, terus itu catering untuk pesawat tuh, makanan untuk pesawat. Tadinya pertama tuh, waktu mau ngambil situ, mungkin ada tadi dulu pesawat apa yang masak ini. Nggak itu hal yang masak ini. Mantap dan banyak bandara itu luas loh dulu. Bahkan kita di hutan-hutan itu di Jurang Ladang tempatnya, bukannya pasti bandara itu. Saking luasnya banyak bandara itu memang kita ngomong ya kan, tadinya kita bandara itu besar kayak gitu kayak apa dari misalnya kayak ini kan di karantina sana lah tempatnya kita dari sekolah di sana masih jauh lagi. Jadi setelah kita proses makanan ini dikemas masukkan ke apa dulu gula itu langsung dikirim pakai kontainer ke apa pesawat. Masih dikirim lagi nih 1 kilometer lagi jaraknya. Itulah luasnya bandara itu, saking luasnya dari kita dari tempat kita kerja ya lebih dari kurang 1 kilometer lah. Itulah saking luasnya. Jadinya aku kira kalau betul luas dulu itu Polonia itu nampaknya gitu kan, ada kargo, ada pertaminannya dulu luas banget kan. Kargo kita dapat ngirim barang, impor barang gitu kan. Lain tempat yang perlu kargo. Jadi kami ACS, Air Wisata Catering Service. Nah, jadi kita pengolahan makanan di situ dulu. Misalnya mau breakfast, mau lunch, mau apa dinner kan. Terus kan penerbangan paling lama jam 7. Bang ini air kelapanya. Itulah saya sampai 5 tahun. Tahun 95 saya mulai ke apa itu bandara. Jadi dan itu tahun 88 sampai 95 dulu. Langsung testing itu, memang sih nggak nanggung dulu testing aku. Terus aku minta sama personal apanya setnya dan itu Pak saya minta Pak istri saya ke rumah dulu ya, yang mau kalau hotel itu 2 tahun ini yang bakal hotelnya karena banyaknya tamu soalnya kan namanya hotel juga kan. Pak saya minta cuti maksudnya kan dulu dengan saya udah keluar saya bekerja di sana cuti saya jalan lah dulu kan Pak Besari ya. Jadi kan ngomong sebenarnya boleh juga kita kayak gitu kan karena kita 2 tahun belum dikasih cuti soalnya. Ternyata dia mau masih sibuk tau, masih banyak kali telepon sibuk. Mana 2 tahun saya nggak cuti, tolong apa nggak bisa. Jadi ceritakan lah. Kalau gitu Pak saya mengundurkan diri Pak. Kenapa kamu mengundurkan diri? Saya diterima kerja di bandara. Itu apa? Catering makanan. Oh, kakek kali situ. Saya kali di sini kan. Makanya dia saya pikir kan
banyak pengalamannya kan nggak mesti jalannya semuanya kan baru bisa set, nggak mungkin hanya satu tempat aja kan, namanya juga harus memang banyak pengalaman, nggak punya kayak kepala sekolah itu kan, tapi dia pernah harus ngajar dia kan bu, dia pernah jadi apa kan mungkinnya wali kelas ya, jadi bukan terus langsung jadi kepala sekolah ya kan, terus dia prosesnya dari pernah diulang, saya pernah catering pesawat juga ke Jakarta, capek kan, tapi mau saya jalani mau saya coba, baiklah ya kalau kamu mau jalani, kau bikin schedule di sana ya waktunya, waktu schedule di sana, jam berapa kau di sana, jam berapa kau datang aja kemana, oh susah tuh pak, datang saya, nah yang udah dari semua itu tidak coba tanpa sepotong housekeeper apa itu personal atau housekeeper kami, saya jadi dua di dekat apa itu dulu di Gasulia itu depan apa itu dulu, depan apa ya, Palladium, depan Palladium itu saya pernah di bar itu 1 bulan saya jalan dulu nggak tahu, padahal sebenarnya di bar itu kan hanya makan minuman, tapi bolak-balik kita makan sama minumannya, apanya restorannya, bolak-balik kita nanya minuman ini capek juga nggak pagi kan, baginya aku di dalam tuba nyak itu tetap agak ketiduran, kata itu udah nyeleweng namanya kan, cuma ini pada saat itu memang jadi dalam tuba ini per bulan dia 20.000 tol itu tahun 88 20.000. Jadi rencananya kalau pulang aku atau jalan harus sekali angkot, kalau mau 2 kali angkot atau becak ya nggak mungkin sampai kita kurang gaji kita dulu kan. Baiklah dulunya di Golden itu turun dulu, kalau kita naik apa di Golden, baru kalau 2 kita apa dulu dekat Gramedia yang di Gajah Mada. Kalau kita naik mau semesta ada, mau semesta dari situlah kita apa? Jadi dua tujuan itu kita yang apa ya? Kalau kita mau jalan ke Dua sama 2 tahun, 1 tahun lebih kayaknya 20.000 baru kita dapat servis. Dapat servis kalau lagi 150 atau berapa? Itu loh. Itulah apanya. Upah kita pada saat itu ini, tapi kita masih pelajari dulu ya bang. Nah, bisa kita apa ini? Namanya baru kan kita juga nggak punya pengalaman ya dulu ya bukan? Misalnya aja kita namanya SMA dulu, apalah pengalaman dari SMA ya kan? Nah, jadi kita nggak ada pengalaman, kita sambil belajar di situ, kita digaji mau 20.000 ya gimana maksudnya? Wajar aja kan? Terus kan dulu kalau kita jalan dari apa ini, dia nggak kasih apa yang kita mau apa keluar, dia mau kasih kita ini juga apa dia sorotan ini udah merasa karena jam yang baik merasa ya kan, kenapa nggak baik, dia bilang aku waktu kau di sana bisa kamu jam berapa kau pulang sini kau kan, saya kuasa nggak sanggup pak, jadi saya udah melamar sudah diterima, saya berjuang sih pak kalau udah. Jadi setelah dari kolonial sampai ke tempat kita ini lebih gimana sih? 2095 kan dulu masuk aku di bandara itu, langsung hot kitchen saya ditaruh situ dulu. Hot kitchen itu langsung turun tangan ke memasak terjun lah. Tapi pengolahannya lain dulu. Pengolahannya dengan di hotel lain. Kalau di hotel kan itu kita menjaga kualitas. Kalau di situ nggak masalah, yang penting namanya global ya, apalagi Airbus ya kan, kalau dia Airbus penumpangnya 150 orang ya kan dulu, mana 150 orang, kayak masak, kita yang mau masak kampung lah dulu kita kan di bis kampung atau masak nasi goreng atau apa lah dulu, kan global aja gitu, penting ini makanan nggak terlambat, terus kalau kita naik pesawat kan dulu, belum tentu kita nggak makan, pasti makan gitu kan, beda memang kan, kita di pesawat itu kan
memang tujuan kita mau pergi aja, tapi kita kalau di hotel kan kita mau menikmati apa di hotel itu ya kan. Kita mau di pesawat itu perjalanan kita mau transfer aja perjalanan. Kalau masalah makanan itu kan bisa aja makan juga bisa, dimakan juga iseng-iseng juga bisa ya kan. Tentunya kan dulu makanya itu di nomor satu kan. Yang penting makanan ini jangan terlambat. Mana pun bentuknya gambarnya, hanya tulis kampung ya, warnanya warna biru juga atau warna merah juga nggak. Yang penting tengoknya biru pun rasa kalau bisa. Yang paling tengok aja atau gimana ya kan. Ya namanya kok mau pas selera makanlah gitu ya kan. Gini ya. Terus upahnya di sana lebih enak daripada di dalam tuh. Upah di sana belum per 6 bulan kita dapat 2 amplop. Misalnya gaji 1 bulan kita mau pendidikan, jadi kan pembelajaran kan apa tuh? Penerimaan murid begitu yang baru. Jadi kalau mau pendidikan anak lah yang pegawai yang bersangkutan. Jadi bulan Agustus kita dapat 2 amplop. Jadi tahun 95 kami memang udah dapat gaji 13 dulu. Gaji 13 di tahun 95. Pada sekarang kan berapa tahun yang lalunya pemerintah ngasih gaji 13 kan. Kalau kami 95 ya, memang saya ada menikmati gaji 13 dulu. Jadi bulan 12 itu dulu dapat kita amplop 3 amplop kita dulu. Kalau kita lebaran 20 amplop. Jadi bulan 12 itu gaji bulan 12 THR baru gaji 13. Islam ini pun tetap dapat 3 amplop dulu. Dan ini tetap dapat kita THR bulan 12. Jadi akhirnya juga kita dapat THR juga. Buat mereka dulu dapat ya, itulah makanya perbedaannya. Kalau 4 bulan dulu penilaian supervisor dikasih 1 bulan gaji sama kita, misalnya nilai kita B atau A, 1 bulan gaji per 4 bulan. Tapi berdasarkan penilaian dari supervisor, bagaimana apa kita, kinerja kita, bagaimana apa kerja kita lah, hasil kerja kita. Tapi supervisor yang menilai. Kalau di bawah dari B atau C, kalau C ya separuh dari setengah bulan lagi gajinya. Itulah penilaiannya, tungguannya juga. Terus kalau kita berlibur sekali tahun dikasih apa? Penerbangan, pulang pergi. Tiba dari 2000 itulah yang apa nih? Apa namanya itu dulu? Itu semua dengan TV. 98 masih 98 itu nah 2001. Sebenarnya di dulu, Ya, tapi 99 aku tuh yang 99 lah kami diapakan. Tahun 2000 lah tuh, tahun 2000 lah dicukupkan karena penerbangan berkurang dulu. Kan pada saat itu semua kan agak tiket pesawat memang 3 kali double. Jadinya apa Garuda 600 per bulan, 600 kali penerbangan dulu. Jadi daripada dari situ pulang itu apanya harga tiket pada saat itu langsung. Terus penerbangan pun kurang, tadinya ada Burak, ada Merpati, ada Supati, ada Mandala. Jadi Burak juga punya dari penerbangannya. Terus paling bertahan itu Merpati pada saat itu, Merpati juga nggak ada, Sumpati pada saat itu. Jadi kami selama 6 bulan pada saat itu ya, pada saat semua dulu itu pernah sampai 3 hari setahun kerja, 3 hari misalnya Senin Selasa Rabu, separuh pegawainya yang bekerja dulu, baru Kamis Jumat Sabtu separuh lagi yang kerjakan. Gitu ngerti ya Bu? Misalnya kan semenjak itu meninggal memang kurang. Kita pegawainya 5 orang, 6 orang kita dulu, 5 orang, dengan anak 6. Jadi separuh ini karyawannya diliburkan 3 hari. 3 hari berikutnya bekerja lah selama 3 hari. Selama 6 bulan atau lebih kurang gitu, 10 bulan gitu. Jadi pernah kami rasakan 3 hari libur, 3 hari itu gitu. Terus
minyak apa itu semua lagi kan memang wajib dikurangi lah kan dengan cara gitu kan memang wajib dikurangkan kan ternyata kan maksudnya bisa nih separuh dari karyawan bisa di jalan nih apa nih kan pekerjaan ini bisa lancar jadinya jadi kurangilah mungkin kriterianya ada lah dulu yang baru masuk dengan yang memang yang agak pensiun yang mana yang udah tua lah gitu ya sebenarnya doanya di atas semua dia wajib pensiun lah dia pada saat itu saya kan memang masih muda tapi masa kerja saya masih apa jadi kena lah saya cuma dapat pensiun pun agak lumayan pada saat itu nah terus kan cepatlah saya nganggur dari suara itu yang gampang kerja lah dulu ya cepatlah nganggur saya terus bekerja di apa dulu di pabrik roti kapal roti punya Malaysia cepatlah saya kerja muncul saya kira anak jadi Malaysia di sana ini dari remote masalah saya remote apa dulu ya nggak mungkin jadi nggak saya pun langsung lah kan mereka bilang nggak mau suka pula manusia kayak gitu orang Cina kan nggak bisa maunya yang situ marah itu maunya dulu yang apa yang mau diapa rahasia itu dijaga kalau aku nggak mau bulan dulu ya sampai 8 bulan aku di situ pakai roti dulu nih dia penganggur lah dulu kan penganggur lah kita buka lagi apa dulu ada restoran dulu kebasan dulu buka restoran lagi ya jadi carinya tukang masak dulu bukannya aku dicari orangnya dulu dites cocok lagi dulu berjalan lah namanya saya juga mereka salah untuk mana dulu kalau cepat juga makanannya habis marah-marah istrinya jadi kalau nggak habis juga marah-marah jadi itu namanya jualan kita nggak bisa kita apa ya kan ada jual dulu ya memang prosesnya kalau jam nyari asik kan istilahnya atau saksang ya kan kurang enaknya kualitasnya kalau itu dia apalagi bermalam lagi istilahnya kan maunya ya habis sekarang ini habis dimasak sekarang proses sekarang kan maunya habis lah kan tapi nggak bisa gitu kan namanya juga makanan ini cepat juga salah dia pesan kok cepat kok makanannya sedikit aduh mana yang jawabnya mengingat pelaku jalan kayak apa berapa waktu itu dia ada yang saya mau Jakarta masih mau kita dulu ya saya mau permisi mau Jakarta dia mau buka juga sama kayak ini itu bahasa ini di kafe ini itu bahasa ini sepakat dulu nggak makan hotel lagi nggak sepakat saksang BBK bergoreng nah gitu dulu baru asik-asiknya asik nah jadi lombok mereka dulu dia mau buka Jakarta punya sendiri dia ajak aku dulu aku bersama dia kasih nggak usah lagi kau lagi aku mati nanti nggak kau tengok dia datang aku belum bisa lagi jadi mungkin kira dulu gimana yang mau nggak kerjanya melamar juga kita dulu kan mesti karena pun kan udah punya apa juga pegawai jadi makanya kita dari nol juga balik kita kan jangan buka sendiri buka inilah kita yang 2002 dah terbuka iya 2002 lah aku buka ini ya nggak kemana-mana ini nggak sana juga saya buka lagi udahlah kalau mau nggak dikasih di sana nggak usah habis sewa itu usah diperpanjang lagi lah mau makan kalau mau dia nasi goreng aja lah nggak goreng siapa datang situ nanti udah datang nanti lalat kau ini gimana yang udah jadi ada orang lama gimana mereka kan ya udahlah nggak mau lagi mana situ lah dari dua jadilah iya situ lah belum berarti tahun 2002 ini iya berarti dulu juga lah orang pertama orang iya betul bukan berarti ada dari orang tua kian ya enggak orang tua memang di sini kian
Enggak itu ya, sampai PPKM dia kami tinggal dulu. Itu mungkin yang kami besar siapa kan? Udah besar. Sampai PPKM itu, di PPKM kalau di sini, Iya. itu nyala. Itu kan sepudah itu yang masih itu adik itu. Jadi dulu lah merintis ini belum menikah kan waktu itu. Belum lagi. Berumur berapa? Berapa itu ya? Tahun Lahir tahun berapa itu? tahun apa? 69. 9 itu tahun 2002. 2002. Apa kan itu? Berarti sekitar Berapa itu? 30-an tahun, 33 tahun. Itu lah. Mungkin iya. 70 ke 2030 kan? Nah, 2 ke 9, 33 tahun. Jadi pada saat itu masih sendiri membuka warung mama sakitnya ini. Awal mulanya memang menunya hanya nasi goreng. Enggak. Jadi Ada panggang dulu. Mbak. Ada panggang, ada saksang. Oh iya ya. Iya. Ada panggang, ada saksang. Lancar dulu itu mak. Dia beli orang murah di sini. Kenapa dulu? Dia mau beli saksang 3.000. Dulu dulu. Iya ya. Nah, dia beli saksang 3.000. Padahal kalau saya shopnya aja, kalau saya memang pulang kayak dulu. Jalannya juga lah dulu ya, jalannya juga habisnya dulu karena ya beli saksang 3.000, 5.000 waktu itu. Saya nggak dapat yang kita dan apa ya, modal kita tuh biaya apanya. Ngerti ya dulu? Iya iya. Dengan hasil penjualan dari panggang ini dengan apa ini nggak sesuai dengan apanya. Jadi pada waktu itu Rokok pun ada rokok saya beli juga. Cuma dia rokok ini dibeli nanti ya katanya kita mau bisa nih. jadi waktu jual panggang, sangsang itu udah buka dari pagi hari itu. Enggak pagi dulu. Malam juga. Iya. Seperti yang sekarang ini gitu. Heeh. Oh, tidak pagi ya. Jadi Sore lagi jam segini, sore lah kasih. Sore. jadi sekarang yang tadi ketahui memang kita di sini hanya kopi, nasi goreng, lalu Iya. Tapi apa kalau berubahnya itu? berapa tahun lah itu jalan ini? 2 tahun lah atau 3 tahun gitu loh. Penjualan itu. Karena nggak sesuai dengan apa nih gitu, nggak mungkin kita kita juga baru kan sampai aku nggak ngasih. Cuma saya bertekad juga dulu yang pertama yang penting saya bisa makan, yang datang juga bisa makan gitu, selalu komunikasikan kan. Dulu lah dulu kalau baru kita pakai tungku ini kita beli 12.000 ini, kalau di luar itu nggak kemana 35 gitu. Makanya kita kan nggak mau di situ, makanya ya. Jadi kita yang datang bisa makan, kita juga bisa makan. Jadi itu guru kenapa harus bukanya pada sore atau dari malam hari sampai tengah malam warung kita ini? Ada apa yang membuat itu? Kita unik sendiri gitu. Sebenarnya bukan unik gitu, memang udah gentayangan aku kalau saya Main-main malam. iya. Oh. Udah memang terbiasa Iya. untuk malam. Kerja sih kan dari kerja dasarku di Narkoba dulu masuk malam aja dulu. Oh, jadi karena berlatar belakang kerja pun waktu Iya. malam, Iya. Ya. untuk Pak pribadi pun jadi malam juga. Nah, jadi kita lanjutkan pertanyaan kita dulu. Iya. Nah, jadi tadi udah sampai tentang sejarahnya sampai terbentuknya warung kita ini. Kalau soal tentang pernikahan kurasa itu skip aja ya kan. Kita akan tanya tentang usaha. Jadi pertanyaan selanjutnya begini bro. Dalam menjalani usaha, mulai dari usahanya pribadi lalu dari awalnya yang buka untuk jual saksang dan juga panggang tadi, apakah Bapak Pasar Ibu pernah mengalami apa yang dikatakan dengan jatuh bangun dalam menjalankan usaha? Kalau ada, bagaimana bentuknya dari misalkan ada modal yang nggak baik lah atau kurang beruntung lah seperti itu? Apakah pernah merasakan seperti itu? Kalau di panggang itu aja, saksang itu memang kita nggak bisa balik modal dulu. Karena pembeli yang ngatur kita istilahnya nggak bisa. Misalnya kenapa kita mau dibelinya 3.000 dulu, ya kan?
Padahal kualitas barang kita bukan ada yang istilahnya kita mau bikin sesuatu ada yang udah jadi. Saya pikir bukan capeknya aja, tapi kualitas barang juga kan. Kalau bedanya itu yang udah jadi itu kan, memang kan 5.000 bisa dibeli udah. Cuma kan kalau kita beli cabai rawit di andaliman kan nggak mungkin sampai 5.000 lagi. Mungkin beli 1.000 andaliman, beli 1.000 jadi kan agak apa gitu. Beda dulu dengan kalau kita beli bumbu jadi dengan kita olah sendiri. Nah itulah benar. Jadi ternyata ini yang pembeli ini dia mau membuat sendiri, misalnya mencatat harganya sendiri. Saya beli sacang 5.000 atau panggang 5.000. Gimana terlayani dulu? Betul dulu. Ya kan? Saya jalan juga, saya tutupi juga apanya itu. Lama-lama. Oh, berarti dulu harganya nggak ditetapkan seperti itu. Enggak dulu. Jadi itulah bentuk daripada jatuh atau jatuh bangunnya tadi apa? Ditetapkan juga ya dulu. Orang yang Cuma kan namanya juga ya 3.000 katanya, nggak sampai habis juga dulu. Iya, ya. Jadi itu ya bedanya itu dulu. Misalnya kita kan buka restoran, kita di pinggir jalan sana memang mau siapa datang sekian 5.000 ya kita. Ini yang datang opung-opung itu. Jadi mau gimana gitu? berarti sebuah rasa jiwa yang amat dalam usaha. Yang datang kan beda sekali dulu, misalnya kita di 12 sana lah buka, datang lantas siapa? Minang 25.000 dan 15.000 satu porsi kan gitu, bisa kita dapat kita tetapkan. Ini ternyata yang datang di toko sana ya mana gitu. Iya. Seperti itu juga. Jadi selanjutnya seperti ini dulu. Mempersingkat waktu kita. Dari mudah-mudahan yang terbentuk barang ini, kita dalam motivasinya orang datang, kita dalam jual makan, kita kasihan kalau orang tak makan. Makanya harga pun tidak bisa kita tetapkan lagi. Iya. Orang kita Gitu. Jadi dari hati itu dulu, dari awal dulu sampai sekarang, apakah perasaan dulu dalam membangun usaha ini berkembang, memberi kecukupan kebutuhan yang dapat kita katakan kesuksesan dan juga kebahagiaan? Memang kita dapat dulu. Sudah didapat Iya. dari usaha Iya. ini, karena kan sukses Iya. bukan diukur dari Iya. berapa harta kita ya, Bu, Iya. ya. Berarti dalam berusaha ini titik daripada pencukupan kebutuhan kehidupan sudah berhasil kita dapat. Kita Udah, Bu. ya. Bukan cuma harus 10 mobil kita bukan kan Iya. siap kita menjalani kan ya udah kita bahagia udah. Iya kan? Anak kita bisa sekolah kan apalagi dulu. Lesan itu orang tua les hukum itu jadi kan lebih dari apa? Sebenarnya kalau dimakan gaji kita 3 juta lah satu bulan. Belum tentu bisa mereskan anaknya kan? Berarti semua yang ada di keluarga ini berhasil dari warung kita ini. Iya. Ada salah satu kakak itulah yang datang yang beri Iya ya. Jadi dari hasil wawancara kita ini lebih ada pertanyaan yang paling ingin menyentuh. Yang pertama tadi dulu kita bercerita latar belakang pendidikan, bukan orang yang belajar memasak seperti itu. Orang yang bekerja sebagai tukang bersih, lalu berkecimpung dalam dapur, berlatih dalam melihat, bukan ada teori kiam seperti itu kan dulu. Jadi dalam pembahasan kami ini Bu, dari keterbelakangan ataupun latar belakang pendidikan guru ataupun basicnya kan nggak mengasah atau profesi dia, tapi bisa menjadi membentuk warung usaha kita seperti ini. Kami juga bisa menikmatinya. Bahkan senior yang sudah pendeta juga sering bercerita tentang warung kita ini. Kami mengharapkan di sini ada kata-kata motivasi dari guru. Ternyata bukan karena kita seorang koki latar belakang kita pendidikan, usaha kita ini baru. Jadi apa yang bisa Bapak Pasar Ibu ungkapkan di tengah-tengah proses bentuk usaha kita ini dari hal mendasar sampai sekarang ini? Coba Bapak ungkapkan menjadi sebuah motivasi. Motivasinya memang gimana ya Bu ya? Jadinya memang kita ya memang ini selalu ada misalnya memang gimana gitu. Tuhan itulah yang mendorong kita sebenarnya. Terus motivasi saya bisa cukup makan, makasih Tuhan. Baru terus yang datang juga bisa menikmati.
berarti dari usaha kita ini bukan untuk kita sendiri, tapi berarti untuk orang lain. Iya. Ya itu adalah hal yang sangat baik. Berarti untuk pengusaha. Yang penting kan sama orang guru makan, saya juga bisa makan, ya kan? Sebenarnya nggak percaya dulu. Tanya kalau kita apa, apalagi yang pakai ambil kita itu ya. Beda apanya itu, beda memang harganya gitu. Tapi saya mau tunjukkan memang berkualitas, tapi bisa dinikmati bersama kan itu. Berarti dari hal itu juga, walaupun kita bukan orang yang berbasic dalam usaha kita, tapi kita tetap ingin berbagi juga. Iya. Seperti itu ya. Itu tadinya dulu makanya bilang dulu, memang saya dikasih memang kepintaran saya. Kenapa bilang dikasih kepintaran? Memang aku aja yang apa yang kadang nggak bersyukur ya dulu ya. Kenapa saya bilang? Dengan istri kita memang bisa nggak kita mengikuti, bahkan ranking 2, ranking 1 pernah kita jalan itu ya. Terus proses ini pun menguntungkan di hotel kan pakai gas. Jadi saya meninjau di setelah apa kerja pulang kerja gitu nggak kemana-mana. Saya selalu meninjau mana tempat yang apa. Ada unik di situ di Kampung Malang itu dulu ada ayah yang jual hidup kucing dia punya dulu. Aku normal prosesnya beda apa itu rasanya. Jadi saya dikasih tahu itu gimana caranya proses ini pakai itu dulu. Gua rasa dulu memang itu yang saya yang pertama yang apa memang Tuhan itu yang ngasih saya, makanya bisa berlanjut. Banyak kan mungkin udah apa yang sampai menunjukkan banyak, tapi agar supaya orang lain juga bisa dapat. iya, yang penting kita sama-sama loh dulu. Saya jalan apalagi di corona ini dulu, iya kan? Corona ini kan susah, berarti loh. Ini ibadah ini dulu. Mana cari kamu dulu yang 6.000, tapi ya udahlah rasanya, ya kan? Mungkin bisa uang modal bisa mendapatkan dia. Modalnya itu dari sekarang itu berapa? 48 berarti per botol. Nah, 48. Jadi kan kita jual 6.000 kan dulu, pakai istilahnya kan ya. Kalau mau kesini kan yang penting kita boleh dicek dulu kalau kita ingin jual 9.000 per botol. Ya udahlah, yang penting bisa dibayar BPJS-nya. Nah, masalah lainnya yang penting siap itu aja utama dulu. Sekarang saya bisa jalaninya. Sampai sekarang ini juga usaha dulu tetap lancar. Iya, begitu kalau dulu. Jadi sama ini mah di awal pasar ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita jangan sampai selesaikan. Jadi dari hasil wawancara kita ini dulu kami belajar pengalaman dulu dari awal masuk ke Hotel Danau Toba ke dunia, baru sempat duduk ke tukang roti, baru sampai pada restoran dewasa, baru membuka usaha sendiri. Dari itu semua yang kami tekankan adalah ternyata bukan dari pendidikan ataupun latar belakang guru sebagai orang yang pandai memasak atau bahkan kita katakan orang tua yang pandai memasak dia, usaha kita ini bisa selancar ini. Berarti karena prinsip tadi, aku memasak supaya orang dan aku sama-sama menikmati, seperti itu ya. Iya, dulu orang gimana itu dulu ya? Memang tadinya nggak tersirat saya itu memasak itu. Pun saya memang, tapi karena orang itu juga kita pas-pasan itu ya, gue mau bertanya dulu, kemana kan? Jadi kita juga berkeluarga, satu tahun saya evakuasi waktu yang tahun berikutnya jangan kalah sama aja. Jadi dari situ kami juga udah mendapat motivasi dulu bahwasanya kalau kita menjadi seorang pengusaha bukan untuk kita sendiri, tapi apa yang bisa kita hasilkan biarlah dinikmati banyak orang, seperti itu ya. Yang benar dulu. Berarti hidup ini menjadi berkat. Amin. Oke lah. Terima kasihlah untuk wawancara kita hari ini. Dulu ada sahabat dari kawan-kawan Nuri, ya. Jadi karena diri ini namanya dalam bahasa ibu. Dia mah mati ke batu batau bertanya kita Tuhan jalan mati langit yang mata dapat dua di mata
dia mau satu usaha yang non yang berbeda yang berbeda makhluk sudah kebutuhan di bagas perguluan di menghubungi adik-adik ngasih sekolah kebutuhan sampai untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut dan kita selalu berikan kesehatan pada Tuhan. Amin. Amin. Tong saya tutup wawancara tahun Jadi kamu ke semua boleh deh. sukses malam. Jadi pandai-pandailah mencari aten. Pandai-pandailah maksudnya gimana mau menyampaikan firman juga memang sekitar-sekitarnya karena manusia sekarang pun gimana itu ya kan banyak yang nonton HP ini di jemaah jadi kan pandai-pandailah kita yang klinik-klinik ini gimana mengarahkan supaya jangan tertarik aja handphone ini kan kalau tadinya kan hanya untuk aja kan udah lain ya dulu ya udah handphone jadi apapun keras sekali apanya ini kan ingat soal guru kan pandangannya lalu guru membuat jemaat itu supaya bisa tertarik mendengarkan kita gitu ya atau mau bisa juga cara intonasi apa kita khotbah kita atau gimana lah gitu bisa ditegur juga bisa kan nggak salah sih ya gimana ya nggak segampang itu mau juga sakit hati kan besok nggak gereja tuh kan gitu kan ya kan belum ditegur betul kan cuma minggu tahu ngomong gitu ya guru kan tadi menunya itu kan awalnya itu ada juga saksa panggang dan itu nasi goreng ada enggak ide-ide lain dari guru yang ingin membuat lain saat ini kita mulai dari merintisnya usaha ini ada juga belum cuma dia kita ini lah kan materinya aja hanya saksian aja pun nggak bisa dihapus dulu karena ada yang sebenarnya kita cuma kan kita ya biasanya apa dulu gambar kan bisa juga kita bikin dulu cuma bagaimana dulu Tapi jadi putuskan waktu itu menjual nasi goreng itu aja iya berarti tadi udah dapat juga kenapa malam itu ternyata belakang dari pekerjaan yang sudah berlalu jadi sampai segitulah wawancara kita memperbaiki ilmu apabila ada kata-kata kami kurang berkenan kami minta maaf dan ini akan kami bukukan menjadi bukti kami sudah belajar dari usaha yakni Mempasaribu sebagai pengusaha menjual nasi goreng, mie goreng dengan khas Pematang dengan nama warung Ahana Masa seperti itu ya. Iya, tahu kami juga nanti nggak apa-apa pendeta sambil berusaha. bisa ya dulu tapi kalau fokus dulu lah bisa lah gimana kita gitu jauh-jauh Beda usaha kali Tuhan dewata nama kabang saya berbagi jam melihat firman Tuhan semua rohana si Tuhan hubungan kami mewawancara hari Tuhan saya berusaha anak pasaribu banyak iman berbuka Tuhan dewata di sudi pandela dan di mulutnya mempasaribu yang bisa Tuhan madihami Tuhan memberi motivasi dan semangat untuk menjalani melalui setiap hari. Mulu namun gabi mulu nama buat pasuk-pasuk di jalan di Jogja. Anak buta kami gabi bui dipakilalah dengan nabi Jogja. Ubah ini Tuhan mengilik kami tuho asal mengalir pasuk-pasuk di keluarganya mempasar ibu dengan ketubuhan tahun. Di usaha akau laun dan di tangan nasida Bagaimana coba rohani pikiran nasida Selami nasiako mengalihkan bisuk di nasida Mamuda ulawan sigan pari Manggumi kebutuhan 13 sigan pari Mau lihat Tuhan Saat kami marohan ang pikiran kami Jalo mahami Rapo kami yang menaknon 13 Yesus Kristus Mat kami tutup Amin.